Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita tinggikannya. Bila hati kita kembali kepada penyembahan kepada Tuhan Yesus. It's all about you.
belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menerima taburan firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Pada bulan Februari ini gereja kita memiliki tema sharing yaitu tentang kesetiaan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita di pagi hari ini untuk kita boleh sama-sama belajar tentang arti kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita menengok sedikit ke belakang dalam setiap musim kehidupan kita menyadari betul apabila selalu ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan juga selalu menyertai setiap langkah demi langkah dalam setiap kehidupan kita. Kita juga sadar apabila cinta kasih Tuhan dan juga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun menjumpai kita semua. Dan juga kita semua tahu yang begitu luar biasa adalah ketika Tuhan tidak pernah lalai dan juga Tuhan tidak pernah melupakan kita untuk kita boleh terus menerima berkat demi berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk itu di 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dan arti kata kesetiaan sendiri di dalam Alkitab itu berarti dalam perjanjian lama diartikan sebagai emunah, yang berarti kokoh, kuat, tidak tergantikan dan juga tidak pernah berubah selama-lamanya. Alkitab mengajarkan kepada kita apabila kesetiaan Allah kita, Allah adalah Allah yang setia dan juga kasih cintanya kepada kita tidak pernah berubah dari generasi ke generasi, dari satu keturunan sampai dengan keturunan yang lainnya, yang menandakan atau yang berarti Tuhan adalah Allah yang setia dari dahulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dan dalam perjanjian baru, kasih setia menggunakan kalimat pistos yang artinya dapat dipercaya, taat dan juga orang-orang kepercayaan. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Penulis dari kitab Ratapan menuliskan apabila dalam kehidupan kita selalu kita akan menemui perjumpaan dengan masalah, tantangan, tekanan hidup dan lain sebagainya. Tetapi begitu juga dengan kasih setia dan juga cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, yaitu tidak pernah berkesudahan dan juga tidak pernah habis-habisnya untuk dapat kita terus rasakan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saat kita ada dalam titik terendah dalam setiap kehidupan kita, mungkin ada 3 pertanyaan yang kita selalu alami yang ada dalam pikiran dan juga hati kita. Yang pertama, apakah Tuhan kita penuh dengan kasih? Karena apabila Tuhan memang penuh dengan kasih, maka Dia tidak akan pernah mengizinkan kita, saudara dan saya, untuk mengalami masalah, tekanan hidup dan lain sebagainya. Dan kalau Tuhan memang penuh kasih, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang sudah kita panjatkan kepadanya. Kita sudah sering berdoa, kita sudah rajin mendoakan tentang karir kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, keluarga kita, pendidikan kita, bahkan pelayanan kita. Tetapi seringkali Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab setiap doa-doa kita. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan penuh dengan kasih? Lalu yang kedua, mungkin kita juga bertanya, apakah Tuhan penuh dengan kuasa? Karena apabila Tuhan penuh dengan kuasa, maka saat kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita, akan sangat mudah bagi Tuhan untuk membalikkan setiap keadaan. Keluarga kita yang kacau, ekonomi kita yang berantakan, dan lain sebagainya akan sangat mudah bagi Tuhan untuk membalikkan itu semua, untuk dapat mengangkat kita terbang tinggi, seperti semudah membalikkan telapak tangan apabila Tuhan memang penuh dengan kuasa. Dan yang ketiga, mungkin kita juga berpikir apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Karena seringkali kita jumpai orang-orang terdekat kita, saudara kita, bahkan
orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tahu hidupnya begitu mencintai Tuhan, hidupnya begitu taat di hadapan Tuhan, tetapi mereka justru hidup biasa-biasa saja dan juga banyak permasalahan yang ada dalam hidup mereka. Tetapi di lain pihak, seringkali kita lihat orang-orang di luar sana, orang-orang lain yang hidupnya menjauh dari Tuhan, yang hidupnya sembrono, yang hidupnya asal-asalan, dan bahkan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan. Tetapi justru Tuhan memberikan anugerah dalam hidup mereka. Hidup mereka semakin diberkati hari lepas hari, bahkan usaha mereka semakin berkembang pesat dan lain sebagainya. Jadi apakah Tuhan benar-benar adil dalam setiap kehidupan kita? Penulis dari kitab Habakuk yang ada di dalam Alkitab juga bergumul dan juga merasakan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang di atas tadi. Di dalam dia menuliskan surat Habakuk, ayat Habakuk di dalam Alkitab selalu ada pertanyaan, di manakah Engkau Tuhan? Dan pada suatu hari, pada suatu titik, akhirnya Habakuk menyadari sesuatu yang lebih penting daripada setiap masalah, daripada setiap pergumulan dan juga setiap tekanan yang dia rasakan di kesehariannya. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18 berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang." Dan di ayat 17 ini menceritakan suatu kisah ataupun suatu keadaan di mana pada saat itu sumber bahan makanan dan juga minuman yang ada itu semakin menipis, di mana dikatakan apabila pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan hasilnya, dan sekalipun kambing domba yang ada di dalam kurungan, tidak ada lembu dan juga sapi yang ada di dalam kandang. Suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan, di mana pada saat itu Habakuk bergumul apabila dia sudah tidak tahu lagi untuk hari esok apakah dia masih bisa hidup dengan setiap bahan pangan dan juga minuman yang ada. Tetapi di ayat 18 yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, yaitu dikatakan, "Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Bagi Habakuk, suatu keadaan, suatu kondisi kelaparan, dan juga dia tidak tahu lagi dia mau makan apa, dia mau minum apa esok hari, sudahlah bukan menjadi yang terpenting, bukanlah menjadi fokus utamanya pada saat itu, dan juga bukan menjadi tujuan hidup dari Habakuk pada saat itu. Karena tujuan hidup yang sesungguhnya adalah ketika Habakuk dapat bersuka cita, ketika dia dapat bersorak-sorai dan juga menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupannya pada saat itu. Dan pada pagi hari ini kita rindu apabila kita belajar tentang yang namanya kesetiaan, itu juga harus dimulai apabila kita memiliki sebuah pertumbuhan dalam iman kita. Iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, itu berarti adalah iman yang mana sehari-hari kita terus berfokus kepada Tuhan. Kita terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, bukan kepada yang lainnya yang terjadi di sekitar kita. Karena seringkali saat kita mendapatkan masalah, tekanan, pergumulan, bahkan saat hidup kita begitu diberkati, saat hidup kita begitu dilayakkan oleh Tuhan, maka itu bisa menjadi batu sandungan untuk kita boleh mengalami suatu pertumbuhan iman dalam hidup kita. Dan juga seringkali keadaan di sekitar kita juga mempengaruhi. Saat kita mengalami suatu masalah ataupun pergumulan, maka yang menjadi fokus utama kita, yang menjadi fokus pertama kita adalah bagaimana kita mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita punya. Tetapi kita lupa apabila seharusnya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan terlebih dahulu. Karena saat kita mencari hadirat Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan adalah jalan keluar dari setiap masalah kita. Bahkan ketika kita diberkati begitu luar biasa oleh Tuhan, seringkali yang menjadi fokus kita adalah kita mau untuk memperbesar kapasitas bisnis kita ataupun ekonomi kita. Tetapi kita lupa seharusnya yang menjadi fokus utama kita adalah kita harus
mau untuk bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan juga kita mau mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam sebuah quotes-nya, Timothy Keller berkata, "It is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually saves you." Bukan soal seberapa besar dan juga seberapa kuat iman yang kita miliki, tetapi kepada siapa kita menaruhkan pengharapan kita dan juga kepercayaan kita, kesetiaan kita, itulah yang lebih penting dan itu yang dapat menyelamatkan kita. Dan kita tahu saat kita maju, saat kita memiliki iman dalam hidup kita, maka kita akan memiliki sebuah cara pandang dan juga sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah dan juga tekanan yang ada dalam hidup kita. Kita belajar dari kitab Habakuk tadi, di mana dituliskan sesekali ataupun juga dituliskan sekalipun masalah masih ada, sekalipun kondisi kita belum baik-baik saja, dan juga sekalipun pertolongan Tuhan belum datang dalam hidup kita, tetapi kita mau tetap percaya, kita mau tetap setia, dan juga kita mau tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya sebuah hadiah iman yang terbesar yang kita miliki bukan saat Tuhan menjawab setiap doa dan juga keinginan kita, tetapi iman yang terbesar yang bisa kita miliki adalah selalu ada penyertaan, selalu ada campur tangan, selalu ada juga perjalanan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu masalah dan cobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan juga kita mau untuk terus belajar untuk setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.